Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitra Ditya dengan NIM 434241084. Di video ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya pada minggu keempat yaitu jQuery HTML DOM. Nah, kemudian langsung saja ke demo dari pekerjaan saya. Jadi yang pertama yaitu ada simulasi kotak dengan tabel biasa. Nah, di sini user bisa menentukan barang misal buku tulis dan menentukan nama harga. Nah, dengan tabel biasa ini akan muncul seperti ini dan kita bisa ubah atau hapus. Misalnya kita ubah. Nah, di sini juga ada handle loading, dihapusnya juga ada. Kita hapus. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke inputan produk yang menggunakan tables, data tables sama seperti yang tadi. Kita bisa menginputkan nah, berikut ini juga tampilan dari tables menggunakan data tables sama seperti yang tadi. Ini sini juga bisa ubah dan hapus. Dan lalu ke wilayah. Saya dengan itu tadi kita disuruh menginputkan nama kota. Nah, maka langsung di sini ada trigger dari inputan tadi. Ini yang menggunakan tables biasa dan ini menggunakan yang inputan kedua itu. Jadi yang pertama saya kerjakan ini yaitu saya membuat file JS global yaitu submit handler. Nah, yaitu ini buat handler global yang artinya itu satu file ini mengontrol semua tombol submit di CRUD view itu. Nah, lalu cara kerjanya yaitu saya menggunakan jQuery ini onClick untuk menangkap event pada semua elemen yang memiliki kelas BDN submit ini. Lalu saya panggil prevent default. Nah, ini untuk mencegah form tersebut langsung tersubmit sebelum divalidasi. Nah, setelah itu saya gunakan form cek validasi ini untuk mengecek apakah sebuah input itu sudah terisi dengan benar. Nah, kalau valid tombolnya saya disable dulu pakai disable true ini kalau valid. Nah, supaya tidak bisa diklik dua kali. Teksnya saya ubah jadi icon loading gini pakai HTML ini ya, pakai HTML ini. Nah, kalau tidak valid itu saya panggil untuk report validasi supaya browser ini bisa menampilkan pesan error secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu saya membuat button pada view CRUD buku kategori maupun yang lain, yaitu menggunakan handler loading semua. Saya ubah semua misal seperti ini. Nah, itu saya menggunakan tombol type ini dengan tipe button, bukan type submit. Nah, tujuannya agar tombol tidak langsung submit ketika diklik, melainkan maka loading dulu gitu loh. Nah, ini ditangani oleh JS global tadi yang jQuery devel submit handler tadi. Lalu supaya koneksi antara tombol di HTML ini dengan jQuery yang tadi yaitu melalui kelas BDN yang submit tadi. Melalui kelas BDN yang submit tadi. Jadi semua form yang tombolnya punya kelas ini otomatis akan ditangani dulu oleh handler yang sama, yaitu ini. Nah, lalu supaya cek validasi ini dan report validasi ini bisa bekerja, setiap input form saya tambahkan atribut require. Misal di form buku ini. Nah, di belakangnya ini saya tambahkan require. Nah, ini menandakan bahwa sebuah field ini wajib diisi sebelum form itu boleh submit. Jadi alurnya itu ketika tombol diklik, jQuery ini memanggil cek validasi tadi untuk mengecek semua field yang punya atribut required ini. Nah, kalau ada yang masih kosong, cek validasi tadi akan return ke false lalu ke report validasi tadi untuk memanggil untuk menampilkan pesan error bahwa browser tepat di bawah field yang belum diisi itu. Jadi pengguna lah yang tahu kalau field mana yang masih kosong dan
tanpa perlu tulis validasi manual secara satu persatu. Oke, jadi yang saya kerjakan selanjutnya yaitu saya membuat inputan produk dengan tabel biasa menggunakan tabel HTML yang biasa. Nah, di sini saya menunjukkan manipulasi DOM secara langsung dengan jQuery. Nah, ketika tombol di submit ini, saya ambil nilai input pakai call ini, lalu baris baru langsung ditambahkan ke tabel pakai command ini. Nah, ini langsung ditambahkan ke tabel. Nah, tanpa reload halaman sama sekali. Nah, sebelumnya baris parcel header itu belum ada data dihapus, nah jadi dihapus dulu pakai remove. Lalu untuk fitur edit dan hapus ubah atau hapus itu, saya pakai event delegation, yaitu pakai on click ini. Nah, pakai on click ini. Nah, supaya klik pada baris tabel bisa terdeteksi meskipun baris tersebut baru saja ditambahkan secara dinamis. Nah, saat baris diklik, saya bisa baca isi selnya menggunakan teks, lembaran teks tadi. Nah, lembaran teks ini lalu isi ke form modal menggunakan vol tadi, menggunakan vol. Jadi untuk berikutnya yang saya kerjakan yaitu membuat inputan produk dengan menggunakan data tables. Nah, berbeda dengan inputan produk dengan menggunakan tables HTML biasa ini. Nah, di data tables ini saya menginisialisasikan dulu tabelnya pakai tabel DD ini, data tables ini. Nah, setelah itu untuk menambahkan, mengubah atau menghapus data, saya tidak pakai append atau remove lagi seperti yang tabel biasa tadi. Nah, melainkan saya pakainya itu lewat API data tables, seperti pakai row seperti ini, row add, row data, dan row remove seperti itu. Oke, yang terakhir saya kerjakan yaitu saya membuat syarat pada wilayah pengiriman ini. Jadi di sini saya membandingkan elemen syarat yang biasa dengan library syarat 2. Nah, keduanya ini bisa menampilkan daftar kota yang kita inputkan. Nah, keduanya bisa menampilkan daftar kota yang kita inputkan. Nah, untuk menampilkan tadi, di sini saya pakai advance. Saya pakai advance ini untuk menyisipkan option baru ke dalam syarat. Nah, khusus untuk syarat yang syarat 2 ini, saya tambahkan trigger. Saya tambahkan trigger ini supaya syarat 2 ini mendeteksi perubahan pada DOM-nya. Nah, lalu untuk menampilkan kota yang dipilih ini saya menggunakan on change ini, dan lalu nilai yang dipilih itu bisa dibaca dengan false ini, dan ditampilkan ke elemen span menggunakan teks ini.